أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين jamaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Pada pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita pada tema pembahasan sirah perjalanan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah sampai kepada sahabat mulia sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk karib kerabat beliau, yaitu Ali ibnu Abi Thalib, Ali putranya Abi Thalib. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat yang memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu banyak, keutamaan-keutamaan yang begitu besar, dan telah kita sebutkan beberapa keutamaan-keutamaan pada pertemuan yang lalu. Kita melanjutkan di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib adalah beliau termasuk murid yang mondok langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya sekedar belajar mulazamah duduk di majelis Rasulullah sallam bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, bahkan keseharian beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dalam rumah beliau sendiri maupun di luar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau ini sangat banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik Ali bin Abi Thalib tidak hanya dari segi duniawi atau ukhrawi, bahkan dari setiap lini dan aspek. Kata para ulama, Ali bin Abi Thalib menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dari segi adab, akhlak, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan keluarganya, semuanya dicontoh oleh Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib terpilihlah sebagai menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sangat banyak sekali menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh bahwasanya Ali bin Abi Thalib termasuk murid dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau banyak belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sebuah kisah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dan hadis ini langsung diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Kisah tentang Fatimah radhiyallahu taala anha meminta kepada suaminya Ali bin Abi Thalib untuk dicarikan pembantu, di mana pekerjaan perempuan kita tahu di rumah bukan pekerjaan yang mudah. Bahkan terkadang kita kasihan melihat istri kalau kerja 24 jam. Begitu juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi ekonomi suaminya Ali bin Abi Thalib ini tidak sebagus sahabat-sahabat yang lain, sehingga ketika Fatimah radhiyallahu taala anha merasa kecapean, bahkan pekerjaan yang dia lakukan itu
sebenarnya bukan pekerjaan perempuan lagi, tapi pekerjaan laki-laki harusnya yang mengerjakannya. Apa pekerjaan itu? Pekerjaan itu adalah menghaluskan gandum. Jadi gandum sebelum halus dia seperti beras. Lalu untuk menghaluskan gandum itu harus pakai batu besar, lalu ditimpa lagi dengan batu. Batu itu diputar-putar. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan roha, diputar. Dan itu harusnya mengerjakannya adalah laki-laki. Bahkan di zaman jahiliyah itu yang mengerjakannya bukan manusia. Bahkan yang mengerjakan terkadang adalah onta, terkadang yang mengerjakannya adalah beberapa ekor keledai yang memutar roha tersebut. Nah, ini dikerjakan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Disebutkan di sini bahwasanya anna Fatimah radhiyallahu taala anha syakat ma talaqqa min atharir roha. Fatimah pernah mengadu kepadaku, kata Ali bin Abi Thalib. Artinya curhatlah kepada suaminya. Biasa curhat dengan suami tidak masalah. Ma talaqqa min atharir roha. Wahai suamiku, lihatlah bekas tanganku kasar karena tadi mengerjakan atau menghaluskan gandum. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi begitulah sang suami karena tidak memiliki solusi, beliau diam. Dan diamnya Ali bin Abi Thalib dipahami oleh Fatimah karena Fatimah juga orang yang cerdas. Ketika mengadu kepada Ali bin Abi Thalib tapi tidak ada jawaban, akhirnya Fatimah radhiyallahu taala anha ingin menemui bapaknya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan hal yang sama. Fantalaqat falam tajidhu fawajadat Aisyah fa akhbaratha. Akan tetapi ketika sampai ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menemui ayahandanya. Dia menemui ibunya yaitu istri Rasulullah SAW Aisyah. Lalu Fatimah menceritakan hal tersebut kepada Aisyah. Falamma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu Aisyah bimaji'i Fatimah. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya, di saat itu Fatimah sudah pulang karena tidak mendapati ayahandanya ada di rumah. Akhirnya Fatimah pulang lagi ke rumahnya dan ketika itu Rasulullah SAW pun pulang dari suatu tempat ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Manakala Rasulullah SAW sampai, Aisyah mengabarkan, tadi Fatimah datang ya Rasulullah. Terus apa yang dia inginkan? Dia menginginkan sesuatu kepada Anda wahai Rasulullah. Dia minta seorang pembantu yang barangkali ada sisa-sisa harta rampasan perang yang berupa hamba sahaya, budak yang mungkin bisa membantu pekerjaan rumahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ayah yang berbakti kepada anaknya. Jadi tidak hanya anak saja berbakti kepada orang tua, tapi orang tua juga harus berbakti kepada anaknya. Artinya berbakti sini adalah berbuat baik kepada anak-anaknya. Termasuk perbuatan baik Rasulullah SAW kepada anaknya, mendengar Fatimah datang ke rumahnya, lalu tidak menemui Rasulullah ada di rumah, Rasulullah SAW yang akhirnya menemui Fatimah di rumah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW faja'an Nabi SAW ilaina faqad akhadna madaji'ana. Kata Ali bin Abi Thalib menceritakan hadis ini, lalu Rasulullah pun datang ke rumah kami. Faqad akhadna madaji'ana. Datangnya di malam hari. Tadi Fatimah datang di siang hari karena Rasulullah SAW tidak ada di siang hari. Akhirnya Rasulullah SAW gantian datang ke rumah Fatimah dan Ali di malam harinya. Bahkan kami, kata Ali bin Abi Thalib, sudah ada di tempat peristirahatan kami. Artinya sudah mau tidur. Sudah ada di tempat pembaringan tidur. Fadhahabtu liaqum. Karena mendengar Rasulullah SAW datang, aku pun berdiri, kata Ali bin Abi Thalib. Berdiri dari tempat istirahat tersebut, dari tempat tidur tersebut. Faqala, lalu Nabi SAW melihat Ali bin Abi Thalib tergesa-gesa untuk bangun dari tempat istirahatnya. Ala makanikuma. Kata Rasulullah SAW, wahai Ali, wahai Fatimah, udah diam, duduk saja. Tidak perlu bangun, tidak perlu kamu repot-repot menyiapkan sesuatu, udah duduk saja. Artinya jangan beranjak dari tempat tidurmu, duduk saja. Faqa'ada bainana hatta wajadtu bardi qadamaihi ala sadri. Kata Ali bin Abi Thalib, lalu Rasulullah SAW pun duduk di antara kedua kami. Artinya Ali bin Abi Thalib, kemudian Fatimah. Rasulullah SAW duduk di antara keduanya. Duduk Rasulullah SAW di antara keduanya, Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah. Ketika itu Ali mengatakan, sampai-sampai aku merasakan kedinginan
kakinya Rasulullah SAW. Dinginnya kaki Rasulullah itu sampai aku rasakan. Karena memang Rasulullah SAW berjalan di malam hari untuk menemui menantu dan anaknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada keduanya, u'allimukuma khairan mimma sa'altumani. Kata Rasulullah SAW, wahai Fatimah, wahai Ali bin Abi Thalib, maukah kalian aku ajarkan yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Apa yang diminta tadi? Pembantu. Kata Rasulullah SAW, maukah kalian wahai berdua, anak dan menantuku, aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Idza akhadtuma madaji'akuma, apabila kalian ingin beristirahat, ingin menuju suatu tempat peristirahatan tidur malam kita, tukabbira 34 wa tusabbiha 33 wa tahmada 33 fahuwa khairun lakuma min khadim. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian ingin istirahat malam, maka hendaklah mengucapkan takbir sebanyak 34 kali. Arba'an wa salasin, 34 kali. Kemudian wa tusabbiha 33, bertasbih 33 kali. Kemudian wa antahmada 33, kemudian mengucapkan hamdalah 33 kali. Seperti zikir kita salat. Bedanya kalau zikir kita salat, takbir itu 33 kali. Kalau dalam zikir ketika kita ingin tidur, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah takbirnya sebanyak 34 kali. Sehingga jumlah total keseluruhannya adalah 100. Takbir, Allahu Akbar. Kalau dalam hadis ini urutannya adalah takbir dulu. Allahu Akbar 34 kali. Kemudian tasbih, subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kata Rasulullah SAW, huwa khairun lakuma min khadim. Sesungguhnya zikir-zikir yang telah aku ajarkan tadi itu lebih baik daripada pembantu yang kalian minta. Pertanyaannya, apa hubungannya sesuatu yang diminta oleh Fatimah berupa pembantu dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Apa hubungannya? Ada hubungan atau tidak? Nyambung nggak Rasulullah SAW? Apa yang diminta Fatimah? Pembantu. Apa yang diberikan oleh Rasulullah? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang diberikan Rasulullah SAW ini sesuai enggak apa yang diminta Fatimah? Sesuai. Dari sisi mana sesuainya? Karena kalau kita berzikir kepada Allah, kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak, dari sisi mana bahwasanya apa yang diberikan Rasulullah SAW ini adalah suatu hal yang benar. Terkadang kalau kita memahami hadis ini sampai sepotong begitu saja, ada orang terkadang yang ya memang sifat atau karakter kita tidak tahu. Kadang dia ingin mengkritisi hadis Rasulullah SAW. Lihat, Rasulullah SAW juga kadang jawabannya tidak nyambung. Yang diminta Fatimah adalah pembantu, akan tapi yang diberikan Rasulullah SAW adalah zikir. Kalau zikir ngapain? Harusnya yang diberikan uang, harta rampasan perang yang barangkali dimiliki Rasulullah SAW di Baitul Mal, berikan kepada Fatimah sebanyak-banyaknya. Fatimah bisa membayar dengan itu adalah pembantu-pembantu yang bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya. Harusnya itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW tidak memberikan itu. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan zikir kepada mereka berdua, dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya zikir itu lebih baik daripada pembantu yang mereka minta. Kenapa? Lihat apa penjelasan para ulama tentang hal tersebut. Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib, beliau menjelaskan dari sisi nyambungnya hadis ini, yakni apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan apa yang diminta Fatimah radhiyallahu taala anha adalah ketika Ibnul Qayyim menjelaskan tentang hadis ini, qila anna man dawama
ala dzalika wajada quwwatan fi yaumihi mughnihi an khadim. Ketika seseorang mengamalkan doa ini, kata Ibnu Qayyim, setiap malam dia amalkan sebelum tidur, maka dia akan mendapatkan kekuatan tersendiri pada dirinya untuk keesokan harinya. Yang dia akan bisa mengerjakan pekerjaan esok itu, pekerjaan itu harusnya dibantu oleh pembantu, oleh karyawannya, oleh siapa saja yang membantu pekerjaan itu. Akan tapi dia bisa handle sendirian di saat siang tersebut. Sebagaimana Fatimah Ali bin Abi Thalib, seharusnya pekerjaan yang untuk keesokan harinya itu dikerjakan oleh lebih dari satu orang. Tidak hanya Fatimah saja, tidak hanya Ali harusnya mengerjakan, tapi banyak orang yang harus mengerjakan pekerjaan itu. Akan tetapi karena dia berzikir di malam hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala membantu dia dengan memberikan kekuatan tersendiri ada pada diri seseorang tersebut. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan contoh kepada gurunya sendiri. Siapa gurunya Ibnu Qayyim rahimahullah? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dia kisahkan tentang kisah Ibnu Taimiyah. Bahkan dia mengatakan inna dzikra yu'ti dzakir quwwatan. Sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan tersendiri kepada pelakunya, pada orang yang berzikir. Hatta idza la yaf'al ma'a dzikri ma lam yadhunnu fi'luhu bidunihi. Bahkan orang-orang akan tidak menyangka pekerjaan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah berzikir sebelumnya. Waqad syahadtu min quwwati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi sinanihi wa kalamihi wa iqdamihi wa kitabihi amran ajiban. Kata beliau, bahkan aku menyaksikan kekuatan tersendiri ada pada guruku yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di usianya yang sudah senja. Bahkan di usia yang begitu sudah tua, dia berbicara dengan lantangnya, kekuatan fisiknya masih hebat, kemudian dalam menulis karya ilmiah juga masih produktif, aktif. Di usia-usia yang beliau seperti itu harusnya beliau itu sudah terbaring di tempat tidur. Akan tetapi karena zikir beliau kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat dan zikir itu memberikan kekuatan tersendiri pada jasad seseorang dan akan memberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang tersebut untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang akan ia kerjakan. Inilah kekuatan zikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berzikir. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib disebutkan di sini, yaqulu Ali bin Abi Thalib, "Falam ada'ha mundu sami'tuha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika doa ini diajarkan kepadaku, artinya zikir ini diajarkan kepadaku, aku mendengarkannya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku belum pernah meninggalkannya sekalipun. Jadi dari Ali bin Abi Thalib mendengarkan zikir yang diajarkan ini kepada beliau langsung dari Rasulullah SAW, beliau belum pernah meninggalkannya sama sekali, walaupun hanya satu malam. Lalu para sahabat bertanya, qalu, wahai Ali, wala lailata Siffin, walaupun itu di malam yang sangat genting, yaitu di malam peperangan Siffin yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini sempat ada konflik dengan Ali bin Abi Thalib, dan itu bukan konflik sedikit, bahkan sampai menumpahkan darah kaum muslimin dan para sahabat. Konflik itu bukan konflik yang ringan, sehingga para sahabat ingin mengetes apakah betul Ali bin Abi Thalib ini sampai-sampai tidak pernah meninggalkan zikir ini, sampai di malam yang sangat genting pun dia tetap melakukan zikir ini. Iya, kata Ali bin Abi Thalib, sampai-sampai di malam itu pun aku tetap masih mengamalkan zikir ini. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya zikir pagi dan petang itu juga termasuk amalan yang harus menjadi rutinitas kita. Karena ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi, mungkin ada pekerjaan yang siangnya sulit untuk kita kerjakan, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akhirnya pekerjaan itu menjadi mudah untuk kita selesaikan. Terkadang di malam hari ada pekerjaan yang sulit terkadang untuk kita kerjakan. Tapi ketika kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di sore harinya, barangkali Allah Subhanahu wa taala memudahkan pekerjaan tersebut dengan zikir dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan zikir yang diajarkan oleh
Rasulullah kepada Ali dan Fatimah ini tidak hanya memberikan kekuatan tersendiri pada sisi jasmani saja, akan tetapi pelakunya pun akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dalam sebuah hadis yang sahih juga dijelaskan oleh para ulama, di antaranya hadis yang menjelaskan khiflatani la yuhsihima rajulun muslim illa dakhalal jannah wa huma yasirun wa man ya'mal bihima qalilun. Ada dua karakter, ada dua amalan yang apabila diamalkan oleh seorang muslim maka tempatnya adalah surga. Wa huma yasirun, dan dua perbuatan itu sangat ringan sekali, sangat mudah sekali untuk diamalkan. Wa man ya'mal bihima qalilun, akan tetapi yang mengamalkannya sangat sedikit. Apa dua amalan tersebut? Wa qalu wa ma huma ya Rasulullah. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, ada dua amalan yang ringan untuk diamalkan tapi sedikit orang yang mengerjakannya. Apa dua pekerjaan itu ya Rasulullah? Qala yusabbihu ahadukum 'ashran wa yahmadu 'ashran wa yukabbiru 'ashran fi duburi kulli salah fatilka 50 wa 100 bil lisan wa 1500 fil mizan. Kata Rasulullah SAW, amalan yang pertama adalah apabila kalian telah selesai sholat 5 waktu, sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya, apabila kalian telah selesai sholat yang 5 waktu, maka hendaklah kalian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali, bertahmid memuji Allah 10 kali, bertakbir kepada Allah 10 kali. Jadi ada beberapa versi zikir ketika habis sholat fardu. Yang sering kita lakukan adalah berzikir subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar ada 33 kali. Ada versi yang lain yang disebutkan dalam hadis ini hanya 10 kali. Artinya Rasulullah SAW ingin memberikan kelonggaran kepada kita. Terkadang kita mengamalkan 33 kali jika kita memiliki waktu yang luang. Terkadang kita ada waktu-waktu yang kita mungkin tergesa-gesa untuk melakukan pekerjaan yang penting, sehingga kalau kita memaksakan diri untuk berzikir, zikir kita juga tidak khusyuk. Akhirnya Rasulullah SAW berikan zikir yang lain yang jumlahnya lebih ringan, 10 tapi mungkin memiliki kualitas, kita lebih khusyuk dalam berzikirnya. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan siapa di antara kalian yang mengamalkan amalan yang pertama ini, yaitu setiap selesai sholat yang 5 waktu berzikir kepada Allah dengan bertakbir 10 kali, bertahmid 10 kali, bertasbih 10 kali. Kata Rasulullah, fatilka 50 wa 100 bil lisan. Jumlah totalnya berarti 150. Karena kita sholat berapa kali? 5. Kalau sekali sholat berarti berapa kali kita zikirnya? 30 kali 5 150. Kata Rasulullah, fatilka 50 wa 100 bil lisan. Sesungguhnya zikir yang terlontar pada lidah kalian itu ketika kalian mengamalkan amalan pertama ini, maka tercatat kalian telah berzikir kepada Allah sebanyak 150 kali di lisan. Wa 1500 fil mizan, tapi pahalanya di mizan Allah, di timbangan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1500 pahalanya. Jadi dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipatnya. 150 di lisan. Kemudian berapa tercatat di timbangan Allah Subhanahu wa taala? 1500 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua, wa idza awa ahadukum ila firashihi kabbarallah wa hamidahu wa sabbahahu mi'atan fatilka 100 bil lisan wa 1000 fil mizan. Kata Rasulullah SAW, amalan yang kedua yang ringan untuk dikerjakan tapi sedikit yang mengamalkannya adalah wa idza awa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk istirahat malam. Ketika kita ingin tidur menuju tempat pembaringan kita, kabbarallah, lalu dia bertakbir kepada Allah, kemudian dia bertahmid kepada Allah, kemudian dia bertasbih kepada Allah sebanyak 100 kali. Fatilka 100 bil lisan, itulah zikir yang dia lontarkan melalui lisannya sebanyak 100 kali. Wa 1000 fil mizan, akan tapi pahalanya sejumlah 1000 di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Inilah para hadirat dan hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi pengajaran yang didapatkan oleh Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW. Di antara contohnya adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada menantunya Ali dan putrinya Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di antara keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib yang lainnya adalah beliau diberi gelar dengan sebutan Abu Turab. Abu Turab. Abu itu apa, Pak? Bapak Turab. Turab tanah, pasir. Abu Turab. Lihat, pengisahan ini disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dari jalan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi meriwayatkan hadis ini. Beliau menceritakan, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah. Pernah di suatu ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah. Jadi Ali, Fatimah lagi. Ali dan Fatimah lagi. Jadi tadi juga Ali dan Fatimah, sekarang masih terkait dengan Ali dan Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah. Falam yajid Aliyan fil bait. Tapi tidak mendapati ada Ali di rumah. Jadi mendapati Fatimah saja, Ali tidak ada di rumah. Faqala Rasulullah SAW berkata kepada putrinya Fatimah, Aina ibnu ammik? Mana anak pamanmu? Dia tidak menanya mana suamimu. Karena Rasulullah SAW melihat ada di mimik wajah Fatimah, di perawakan wajah Fatimah. Fatimah itu habis punya masalah kayaknya dengan Ali bin Abi Thalib. Sehingga untuk meredam amarah Fatimah juga, Rasulullah SAW tidak menanyai mana suamimu, tapi Rasulullah SAW menanyai dengan kalimat yang lain, mana putra pamanmu, sehingga agar Fatimah itu tertanam pada dirinya, Ali ini bukan hanya suami loh, akan tetapi ini termasuk karib kerabat juga. Nah, ini yang ingin ditanamkan oleh Rasulullah SAW supaya mungkin ingin meredam sedikit keamarahan yang menggelora di jiwa Fatimah radhiyallahu taala anha. Qalat, ketika Rasulullah bertanya, Fatimah menjawab, Kana baini wa bainahu syai'un. Wahai Rasulullah SAW, ada sedikit masalah antara diriku dengan Ali, tapi tidak disebutkan di sana apa masalahnya, syai'un. Dan ini adalah adab dalam rumah tangga. Kita tidak boleh menceritakan permasalahan keluarga kita dengan orang lain, bahkan sebisa mungkin kita menyembunyikannya dengan orang tua kita, mertua kita. Jadi kalau ada masalah di rumah tangga kita, kalau kita masih bisa menyelesaikannya antar internal keluarga kita, selesaikan. Jangan dibawa-bawa keluar. Bahkan kalau bisa orang tua kita sendiri pun jangan tahu. Apalagi mertua kita. Sampai-sampai Fatimah radhiyallahu taala anha tidak menceritakannya. Faghadabani. Kata Fatimah, ketika ada masalah antara Ali dengan Fatimah, lalu Ali marah kepadaku, kata Fatimah radhiyallahu taala anha. Fa kharaja, ketika dia marah, dia pun keluar dari rumah meninggalkanku. Falam yakil indi, dan dia tidak tidur qailulah. Falam yakil indi, artinya Ali pun tidak tidur qailulah di rumah Fatimah. Tidur qailulah itu adalah tidur sesaat sebelum zuhur, kata para ulama. Ada ulama juga mengatakan qailulah itu ba'da zuhur, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan qailulah itu adalah tidur sesaat, barang 15 menit, 10 menit sebelum waktu zuhur. Jadi kata Fatimah radhiyallahu taala, fa kharaja falam yaqil indi. Lalu Ali bin Abi Thalib pun karena dia marah kepadaku, dia keluar dari rumah dan dia tidak tidur qailulah bersamaku di rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil insan, unzur aina huwa. Lalu Rasulullah pun berkata kepada para sahabat-sahabatnya yang lain, coba lihat, cari di mana keberadaan Ali sekarang. Faja'a faqala ya Rasulullah. Lalu sahabat yang tadi diutus untuk mencari Ali, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, huwa fil masjid raqidun. Wahai Rasulullah, Ali saya dapati ada di masjid sedang raqidun, sedang berbaring, sedang tiduran. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un. Benar, Rasulullah pun akhirnya menemui. Jadi Rasulullah lihat mertua yang sangat cerdas dan sangat pintar sekali. Dia tidak, ketika mengetahui keberadaan Ali di mana, beliau tidak mengutus sahabatnya untuk memanggil Ali.
panggil Ali untuk menghadap ke saya. Tidak, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung datang menemui Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena sekarang ini ada masalah antara menantu dan anaknya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya memiliki hak untuk mendamaikannya. Artinya memanggil kedua belah pihak, memanggil menantunya, memanggil putrinya. Tapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cerdas, sangat pintar sekali untuk meredam amarah di keluarganya atau di anak dan menantunya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang sendiri menemui Ali bin Abi Thalib di masjid Nabi. Fahuwa muttaji'un, benar ternyata Ali sedang tidur-tiduran, sedang berbaring di Masjid Nabawi. Faja'a Rasulullah sallallahu qad saqata rida'uhu an syaktihi. Kemudian terlihatlah rida itu selendang. Jadi biasanya orang-orang Arab dulu pakaiannya cuma dua saja, selendang sama izar. Izar itu sarung yang biasa untuk menutup dari pusat sampai ke lutut. Kalau rida itu adalah dari pusat sampai ke leher. Jadi ada dua aja pakaiannya. Jadi yang dari pusat ke leher ini ternyata terjatuh sehingga ketika berbaring tidak lagi badannya dialasi oleh pakaian itu, sehingga Rasulullah SAW melihat adanya bekas-bekas tanah atau pasir di tubuhnya Ali bin Abi Thalib. Faja'ala Rasulullah SAW yamsahahu anhu. Lalu Rasulullah SAW pun membersihkannya, mengusap-usapnya seperti ini, dibersihkan oleh Rasulullah. Ya biasa, kalau usap-usapan seperti itu terkadang kalau semarah apapun orang, kalau sudah diusap-usapnya seperti ini akan sedikit berkurang amarahnya. Diusap oleh Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah ingin membersihkan bekas tanah atau debu yang ada di badannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian fayaqul, Rasulullah pun bersabda, berucap, "Qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab." Berdiri, bangun wahai Aba Turab. Bangun wahai Aba Turab. Bangun di sini bukan maksudnya cuma sekedar berdiri. Kata para ulama, bangun di sini maksudnya adalah pulanglah ke rumah. Bangun, pulang ke rumah, ngobrol lagi dengan istri, cari solusi yang baik. Apa solusi dari masalah tersebut? Barangkali bisa ditemukan dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang seperti ini. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Thalib adalah Rasulullah SAW memberikan gelar beliau dengan gelar Abu Turab. Dan gelar Abu Turab ini adalah gelar yang sangat disenangi oleh Ali bin Abi Thalib. Gelar Abu Turab ini adalah gelar yang sangat disenangi oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal beliau itu harusnya dipanggil dengan sebutan Abul Hasan, karena anak pertama beliau adalah Al-Hasan, Abul Hasan. Dan banyak juga hadis yang menjelaskan Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan. Akan tetapi beliau lebih senang penamaan ini karena penamaan ini langsung terucap dari lisan yang suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang ada versi Syiah, Rafidhah, dalam hadis yang sama, hadis Imam Bukhari ini juga, beliau memelintirkan penafsiran daripada hadis ini. Di antara penyelewengan penafsiran mereka terhadap hadis ini adalah mereka mengatakan bahwasanya, tuh lihat, benarkan keyakinan kami terhadap Ali bin Abi Thalib? Kalian nggak percaya Ali bin Abi Thalib itu pemilik bumi ini? Pemilik bumi ini. Apa buktinya? Tuh hadisnya ada dalam kitab kalian sendiri, Imam Bukhari. Dari sisi mana kalian berdalil bahwasanya bumi ini adalah milik Ali bin Abi Thalib? Dari sisi kalimat Abu Turab. Coba, Abu Turab tadi apa artinya? Abu apa arti Abu? Bapak. Turab apa? Tanah. Artinya pemilik tanah, pemilik bumi ini adalah Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Adam itu diciptakan atas izin siapa? Ali bin Abi Thalib. Itu di antara keyakinan mereka. Sehingga kedudukan mereka meyakini kedudukan Ali bin Abi Thalib ini lebih tinggi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih kata mereka. Abu Turab, pemilik tanah, pemilik bumi ini, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai Nabi Adam yang diciptakan dari tanah ini, Allah minta izin dulu kepada Ali bin Abi Thalib sehingga mendapatkan izin, lalu diciptakanlah Nabi Adam alaihi salam. Nah, ini adalah ghulu, berlebih-lebihan terhadap
Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran berharga dari kisah ini yang mungkin bisa kita sedikit ambil. Di antara pelajaran tersebut adalah di dalam rumah tangga sudah menjadi suatu fitrah dan sudah menjadi suatu tidak asing lagi lah di tengah kita adanya permasalahan antara suami dan istri. Bukan artinya ketika ada permasalahan antara suami dan istri, istri tidak baik akhlaknya kepada suami, atau bukan juga artinya ketika ada masalah suami bertindak keras dan bersikap keras kepada istri, bukan. Adanya masalah di rumah tangga itu memang sudah fitrahnya begitu. Tidak ada rumah tangga yang dari awal pernikahan sampai akhir pernikahan mereka tidak memiliki masalah. Tidak mungkin. Mustahil hal tersebut. Jika itu terjadi, berarti tidak terjadi pernikahan. Kalau ada pernikahan, berarti ada permasalahan, kata para ulama. Jangankan di rumah tangga kita, jangankan di rumah tangga para sahabat, di rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja terjadi permasalahan-permasalahan yang begitu besar, begitu banyak. Akan tetapi yang begitu besar tersebut dapat diperkecil sehingga hilang oleh Rasulullah SAW. Yang tadi apinya begitu besar, sedikit dipadamkan oleh Rasulullah SAW sehingga mati. Begitu juga dalam sebuah kisah yang disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengangkat suaranya di atas suara Rasulullah SAW. Padahal ini tidak boleh. Dan jelas memang keliru. Aisyah di sini memang keliru, salah. Tapi memang begitulah fitrah manusia. Apalagi istri. Terkadang nafsunya lebih dikedepankan ketika marah sehingga mohon maaf akal sehatnya terlupakan, terkalahkan. Tapi tidak semua perempuan seperti itu. Memang ada perempuan-perempuan yang semarah apapun dia tetap masih memiliki pemikiran-pemikiran, ide-ide bagaimana cara menghilangkan masalah tersebut. Banyak juga perempuan yang seperti itu. Kan tapi memang umumnya seperti itu. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha pun pernah melakukan itu sehingga beliau mengangkat suaranya begitu keras dan tinggi di hadapan Rasulullah SAW dan terdengar oleh ayahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar ingin mengunjungi rumah menantunya Rasulullah SAW, Aisyah, ketika ingin masuk rumah, untuk izin masuk rumah, mau masuk rumah, terdengarlah suara Aisyah. Ya mungkin ada sedikit perdebatan dengan Rasulullah SAW, tapi suaranya terdengar tinggi, lantang sekali di hadapan Rasulullah SAW. Dan ini terlarang dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah SWT, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Bahkan ayat ini kata para ulama masih berlaku sampai saat ini. Ayat ini masih berlaku sampai saat ini sehingga jangan sampai ketika kita berziarah ke kuburan Nabi, kita berzikir di sana terlalu keras, mengucapkan salam salawat kepada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, di hadapan kuburan Rasulullah SAW. Jadi kata para ulama ayat ini pun masih berlaku sampai saat ini, tidak boleh kita mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Tapi ayat ini walaupun Aisyah hafal, karena memang mungkin emosi yang begitu mengalahkan keilmuannya terhadap hafalan ayat ini sehingga lupa. Lalu saking kesalnya Abu Bakar radhiyallahu taala anha kepada putrinya, ketika itu Abu Bakar ingin mengangkat tangannya, diangkat tangannya oleh Abu Bakar, ingin diayun untuk dipukulkan kepada Aisyah. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dihalangi oleh Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah berpindah tempat ketika tangan kanan Abu Bakar mengangkat untuk diayunkan, Aisyah berlindung di pundaknya Rasulullah yang sebelah kiri. Ketika Abu Bakar ingin mengayun tangan kirinya, lalu Aisyah pun pindah lagi ke pundak kanannya Rasulullah SAW. Dan terus seperti itu terjadi. Sampai berapa kali diusahakan oleh Abu Bakar, akan tapi dihalang-halangi oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW dengan Aisyah memiliki masalah, baru punya masalah. Tapi karena melihat hal itu, Abu Bakar pun akhirnya pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, Rasulullah SAW pun berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala, wahai Aisyah, lihat apa yang aku lakukan kepadamu dari laki-laki tersebut. Artinya
Tadi kan saya sudah apa namanya, sudah berpihak padamu supaya kamu tidak dipukul oleh laki-laki tersebut. Maksudnya laki-laki tersebut adalah ayahnya sendiri. Saya sudah dukung kamu, saya sudah jaga kamu. Nah, setelah itu hilanglah masalahnya. Sehingga kata para ulama, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini dapat secepat mungkin meredam amarah keluarganya. Padahal begitu Aisyah memuncak marahnya, dengan sikap Rasulullah SAW membela, mendukung, bahkan menjaga Aisyah dari tamparan ayahnya, itu juga dapat meredam amarah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini bisa kita praktekkan di rumah tangga kita. Barangkali terkadang kita mungkin punya salah manusia, khilaf biasa. Kemudian dengan kesalahan tersebut terkadang istri kita ngambek, nggak ajak kita ngobrol. Bahkan kalau kita diajak ngobrol pun kadang suaranya agak tinggi di atas kita. Karena memang kita juga salah. Memang kita tahu kita salah. Nah, bagaimana kita untuk menebuskan kesalahan tersebut? Mungkin banyak cara yang kita lakukan. Apakah ngajak dia belanja, apakah dia bermain, ajak untuk refreshing dan yang lainnya yang mungkin akan meredam keamarahan keluarga kita tersebut. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga di antara pelajaran yang lain yang dapat kita ambil adalah sebagai orang tua, tanggung jawab kita tidak hanya terhenti ketika anak kita sudah berumah tangga. Terkadang orang tua merasa dirinya sudah bebas, tanggung jawabnya sudah tertunaikan, tanggung jawabnya sudah terlepaskan dengan berkeluarganya anak tersebut. Memang betul, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan man ala jariyatani hatta tablugha, barang siapa yang memiliki 2 anak perempuan sampai anak perempuan tersebut tumbuh dewasa dan menikah, fahuwa, maka dia orang tua itu tersebut bersamaku di surga seperti ini. Didekatkan jarinya oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang memiliki 2 anak perempuan, dia didik, dia berikan pendidikan agama, adab-adab dalam Islam sampai dia dewasa, sampai dia berumah tangga, maka habis tanggung jawabnya sampai di situ. Iya, dari sisi pendidikan, dan masih ada tanggung jawab yang lainnya walaupun tidak bersifat wajib. Nah, kata Rasulullah, orang tersebut di surga bersamaku seperti ini. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang memiliki anak perempuan 3, lalu dia dididik, tumbuh besar dalam keadaan memiliki ilmu agama dari orang tuanya, pendidikan itu, adab-adab, maka surga tempatnya, kata Rasulullah SAW. Bahkan sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau 2 bagaimana? 2 pun begitu, termasuk, kata Rasulullah. Bahkan kata para ulama, kalau seandainya ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya memiliki anak perempuan 1 bagaimana? Apakah termasuk dalam hadis ini? Kata para ulama, seandainya ada sahabat yang bertanya, Rasulullah pun pasti akan menjawab, walaupun 1. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini tidak menjelaskan bahwasanya tanggung jawab kita sebagai orang tua mendidik anak, memberikan pelajaran ilmu kepada anak kita sampai ketika di berumah tangga sudah tidak ada lagi tanggung jawab kita. Salah dan keliru, kata para ulama. Buktinya Rasulullah SAW ketika Fatimah radhiyallahu taala menikah dengan Ali, Rasulullah masih mengunjungi Fatimah. Bahkan di suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengunjungi rumah Ali bin Abi Thalib. Ketika itu dengan Fatimah sedang tidur. Lalu Rasulullah membangunkan mereka untuk mengerjakan sholat. Bangun, sholat, kata Rasulullah SAW. Padahal untuk membangunkan keluarga Ali bin Abi Thalib untuk mendirikan sholat bukan kewajiban Rasulullah SAW lagi, tapi kewajiban Ali bin Abi Thalib. Akan tapi dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau anak laki-laki bagaimana? Apakah kita sebagai orang tua ketika anak laki-laki kita sudah lepas dari kita, artinya sudah berumah tangga, maka tanggung jawab itu masih ada pada diri kita, pada pundak kita? Sebagian ulama mengatakan masih ada, walaupun memang tidak menjadi kewajiban yang wajib bagi orang tua. Akan tapi harus kita menyiapkan waktu kita, menyisahkan waktu kita untuk anak laki-laki kita yang sudah berumah tangga. Dan ini dipraktekkan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam memiliki putra yang bernama Ismail. Ismail alaihissalam ketika ditinggal mati ibunya Hajar, Ibrahim berada di Syam.
Nabi Ismail dengan ibunya Hajar berada di kota Nabi di Mekah di saat itu. Ketika mendapatkan kabar bahwasanya ibunya meninggal dunia, Ibrahim tidak berapa lama kemudian ingin mengunjungi putranya Ismail alaihi salam. Ketika itu Nabi Ibrahim langsung menuju rumah Ismail. Didapati Ismail tidak ada di rumah. Yang ditemui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menantu perempuannya. Saking lamanya Ibrahim tidak mengunjungi anaknya, sampai-sampai anaknya sudah berumah tangga. Ketika didapati yang membuka pintu adalah istri Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, "Wahai perempuan," tapi memang menentunya ini dia enggak kenal, ini yang datang siapa? Dia tidak kenal siapa orang tua yang datang ini. "Wahai perempuan, bagaimana keadaan Ismail?" "Ismail baik, bagus. Mana dia sekarang?" "Sekarang lagi mencari nafkah." "Bagaimana kehidupan kalian?" "Wah, kehidupan kami tidak baik, tidak pernah merasakan kebahagiaan, ekonomi kami sempit. Pokoknya masalah dunia tidak pernah kami nikmati," kata perempuan ini menjawab. "Baik," kata Nabi Ibrahim yang orang tua renta ini. "Baik, kalau begitu titip salam ya kepada Ismail." "Ya, nanti saya sampaikan," kata perempuan ini. "Tolong sampaikan wasiat saya, pesan saya kepada si Ismail. Ghayyir atabata babihi." Ghayyir itu maksudnya ganti palang pintu. Kalau dulu mungkin untuk menghalangi antara pintu tertutup dengan terbuka ada palang pintunya sehingga pintu itu tidak bisa terbuka. Kata Nabi Ibrahim berpesan kepada perempuan ini, tolong wasiatkan kepada Ismail ganti palang pintu tersebut. Ketika Nabi Ismail pulang dari pekerjaannya ke rumah, dia mencium ada bau tanda-tanda orang yang datang ke rumahnya. Langsung dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah yang datang ke rumah tadi?" "Oh ya, ada, orang tua." "Bagaimana ciri-cirinya?" "Cirinya sudah seperti ini, begini." "Oh, itu ayahku." "Apa pesannya?" "Pesannya dia meminta berwasiat agar palang pintu kita diganti." Kata Nabi Ismail alaihissalam, "Tahukah kamu itu adalah ayahku dan wasiatnya itu maksudnya adalah saya diminta untuk menceraikan kamu karena akhlaknya kepada suami tidak memiliki sifat syukur kepada suami, tidak pernah berterima kasih kepada suami. Yang ada adalah menuntut kepada sang suaminya. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Ismail ceraikan, tapi dengan kata yang halus. Sampai-sampai dalam kalimat tersebut, "Ilhaqi bi ahliki." Kata Nabi Ismail kepada istrinya, "Ilhaqi bi ahliki." Tidak dengan kalimat cerai, tapi maknanya cerai. Kata Nabi Ismail kepada istrinya, "Wahai istriku, kamu ikut saja ke keluargamu. Kamu pergi ikut keluargamu." Artinya kata para ulama adalah Nabi Ismail menceraikan istrinya. Kemudian menikah lagi dengan perempuan yang kedua. Lalu Nabi Ibrahim datang beberapa tahun kemudian datang lagi. Kalau datang sampai ke rumah Nabi Ismail, tidak didapati Nabi Ismail ada di rumah. Nabi Ismail dalam keadaan masih mengerjakan sesuatu untuk mencari nafkah keluarganya. Akhirnya Nabi Ibrahim mengetuk pintu, tidak mendapati pintu kecuali seorang perempuan yang berbeda. Dia tanya, "Kamu siapa?" "Saya istrinya Ismail." "Bagaimana kabar Ismail?" "Dia baik-baik saja." "Bagaimana kehidupan kalian?" "Alhamdulillah." Dia memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, "Kehidupan kami lebih baik dan terus membaik, alhamdulillah." Kata Nabi Ibrahim berwasiat, "Sampaikan salam saya kepada Ismail, kemudian berikan wasiat kepada beliau untuk pertahankan palang pintu ini." Ketika Nabi Ismail datang ke rumahnya, pulang dari pekerjaannya, dia mencium ada bau orang yang datang ke rumahnya bertamu. Dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, ada orang yang datang bertamu ke rumah?" "Iya, ada." "Siapa dia?" "Saya tidak kenal, orangnya seperti ini." "Oh, itu ayahku." Apa yang dia sampaikan? Dia mengucapkan salam, "Waalaikumsalam, waalaikumsalam." Kemudian setelah itu dia pun bertanya, "Apa wasiatnya?" Wasiatnya untuk mempertahankan palang pintu tersebut. Nah, dari kisah ini kata para ulama, kita sebagai orang tua tidak hanya anak yang berkunjung ke rumah kita. Terkadang kita ini merasa gengsi. Udah setahun sekali anak yang berkunjung ke
rumah kita di kampung atau kita sebagai anak yang berkunjung ke rumah orang tua. Tidak hanya itu, bahkan ada memang di suatu daerah yang kakak dengan adiknya gengsi untuk mengunjungi rumah adiknya. Kenapa? Dia kan lebih muda dari saya, harusnya dia yang datang ke rumah. Padahal tidak seperti itu dalam Islam. Maka dalam apa yang kita bacakan kisah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam susah payah dari perjalanan yang jauh dari Syam, Palestina untuk datang ke Mekah. Perjalanan 1 bulan hanya untuk mengunjungi anaknya dan untuk tahu kabar anaknya seperti apa saat ini. Kalau sekarang mungkin lebih mudah, kita bisa WhatsApp, nanya orang tua, nanya adik kita, nanya kabar keluarga kita, lebih mudah. Tapi dengan kemudahan tersebut, terkadang kita terlupakan untuk menanyakan kabar-kabar mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita petik dari kisah-kisah para sahabat, khususnya pada hadis ini. Nanti bisa para hadirin dan hadirat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menggali pelajaran-pelajaran yang lebih dalam lagi daripada apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan ini. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang gambaran keadilan beliau. Beliau ketika menjabat sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan, beliau termasuk pemimpin yang sangat adil. Tapi biasa, tetap pasti ada pro dan kontra. Pro dan kontra itu pasti ada. Seadil-adil apapun pemimpin, sedikit kesalahannya, sedikit itu akan menjadi perbesar. Keadilannya, kejujurannya, kewibawaannya itu akan hilang dengan kesalahan yang sedikit itu, karena diperbesar, diviralkan. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Walaupun seadil apapun beliau, tetap pasti ada yang kontra dengan beliau, sehingga beliau pun terbunuh oleh Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam atau bin Muljam. Para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT. Di sini digambarkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Katsir dalam kitab tarikhnya. Beliau menceritakan tentang keadilan Ali bin Abi Thalib. Terus kita bacakan teks aslinya. Kisahnya dengan orang Nasrani. Secara ringkas, beliau sedikit punya masalah dengan orang Nasrani. Di saat itu beliau itu sudah menjadi khalifah, sudah menjadi pejabat, bahkan pemimpinnya para pejabat. Ketika beliau ada sedikit masalah dengan orang Nasrani, masalahnya adalah sebenarnya kebenaran itu berpihak pada diri Ali bin Abi Thalib. Masalahnya apa? Masalahnya adalah rida. Rida itu baju perangnya Rasulullah SAW. Ada baju perang, jas yang biasa untuk menghalangi orang untuk tidak terkena senjata tajam, itu dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi berapa hari kemudian rida itu hilang. Bukan rida tapi dir'un. Dir'un itu hilang. Tidak didapati lagi ada di rumah Ali bin Abi Thalib. Ketika dia keliling-keliling, didapatilah dir'un itu ada di rumah seorang laki-laki yang beragama Nasrani. Kata Ali bin Abi Thalib, "Wahai Nasrani, ini milik saya, ini baju saya." Kata Nasrani ini mengatakan, "Bukan, ini milik saya sudah dapatkan dari si fulan, saya beli dari si fulan, Tapi Ali bin Abi Thalib tetap bersikuku, ini adalah milik saya kenal banget dengan milik saya. Memang milik kita sendiri kan nggak mungkin kita nggak kenal. Akhirnya bersikeras untuk mengatakan itu adalah milik saya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib, karena tidak ada titik temu di antara mereka berdua, Ali bin Abi Thalib menawarkan, "Wahai Nasrani, bagaimana kalau perkara ini kita angkat di mahkamah saja, di kehakiman?" "Baik," kata Nasrani. Dan Nasrani tidak pernah menolak. Kenapa? Karena orang Nasrani dan orang Yahudi sangat percaya sekali kepada hakim-hakim, kodi-kodi yang dari orang-orang Muslim, karena mereka semuanya jujur dan tidak pernah mengharapkan adanya riswah, suap. Muslim di saat itu tidak pernah menarik pungutan-pungutan liar, sehingga orang Yahudi Nasrani kalau ada masalah dengan Muslim, pasti mereka akan mengangkat perkara ini kepada kehakiman Muslim. Tidak mau mereka perkara ini diselesaikan di kehakiman kami saja, agama Nasrani, tidak.
pasti mereka akan mau. Kenapa? Karena mereka tahu betul tentang bagaimana orang-orang Muslim di saat itu. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib menawarkan kepada orang Nasrani ini, kalau begitu masalah ini harus kita selesaikan di Mahkamah Agung. Baik, kata orang Nasrani tersebut. Ketika sampai di sebuah qadi, yang qadi ini diangkat langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Namanya adalah Shuraih ini adalah seorang tabi'in yang sangat terkenal, orang yang alim sekali, diangkat langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika sampai di tempat persidangan, Ali tidak dianggap seperti khalifah, biasa saja, orang biasa yang masuk, tidak disalami, tidak seperti orang-orang yang mungkin dianggap besar kedudukannya. Orang Nasrani pun kaget, ini siapa sebenarnya Ali bin Abi Thalib ini? Kenapa perlakuan kaum muslimin kepada Ali kok biasa-biasa aja? Masuk ke tempat persidangan, tidak ada yang menyambut, tidak ada yang bersalaman yang berlebihan, biasa-biasa saja. Bahkan di saat itu Ali bin Abi Thalib harus ngantri, kata para ulama. Harus ngantri karena ada persidangan yang belum selesai. Harusnya, kata para ulama, Ali bin Abi Thalib tidak perlu repot ngurusin seperti ini. Dia tinggal mengakui ini adalah punya saya, udah tinggal ambil saja. Karena dia memiliki kekuasaan untuk mengakui hal tersebut. Tapi tetap Ali bin Abi Thalib mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh beliau sendiri. Ketika itu sampailah di hadapan Shuraih pun bertanya, "Wahai Khalifah Amirul Mukminin, apa yang sedang terjadi? Ada apa gerangan?" Kata beliau, "Ini dir'un, baju besi, adalah milik saya. Tapi orang Nasrani ini mengakui adalah miliknya." Kata Shuraih mengatakan dengan lantangnya, dengan mudahnya beliau mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Khalifah, apakah engkau memiliki bukti bayyinah? Ada buktinya ini adalah milikmu?" Ketika itu Ali bin Abi Thalib hanya bisa tersenyum, tidak bisa memberikan bukti. Ini adalah miliknya, dia tidak bisa memberikan bukti. Ketika itu Shuraih pun menjatuhkan keberpihakannya. Milik dir' ini adalah miliknya orang Nasrani. Karena memang tidak ada perdebatan lagi di sana. Ketika tidak ada bukti, akhirnya lemahlah hujjahnya Ali bin Abi Thalib dan diputuskan oleh Shuraih bahwasanya dir'un ini adalah miliknya orang Nasrani. Ketika keputusan itu didengar oleh orang Nasrani ini pun terkagum-kagum dan terkejut-kejut. Ini hukum apa sebenarnya? Dan hukum ini tidak akan mungkin hukum yang dibuat oleh manusia, pasti adalah hukum para anbiya, para nabi-nabi, kata beliau sebagai orang Nasrani. Ketika itu Ali bin Abi Thalib pun karena sudah selesai persidangan, dan orang Nasrani pun yang kaget, sudah selesai kita, sudah, dan ini sudah milik kamu, hak kamu sudah milik, silahkan ambil bawa. Karena ketika itu Ali bin Abi Thalib pun mendekatkan orang Nasrani ini, merangkul orang Nasrani ini, dan mendekatkan Shuraih ini juga. Setelah itu dia mengatakan, "Selamat, ini milik kamu, silahkan ambil." Ketika itu orang Nasrani ini mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," karena akhlaknya Ali bin Abi Thalib di persidangan tersebut, yang mengalah dan tidak banyak berbicara karena memang sudah tidak memiliki penjelasan-penjelasan yang bisa diterima oleh Shuraih. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dalam persidangan itu kalah. Dan ketika itu orang Nasrani ini mengakui, "Wahai Ali, sesungguhnya dir' ini benar-benar milikmu. Silahkan ambil ini, dir' ini. Saya sudah cukup dengan persaksian terhadap muamalah, interaksi kaum muslimin antara kaum muslimin dan kaum muslimin dengan anak Nasrani, itu sudah membuat diriku senang. Sudah, ambil kembali dir' ini." Kata Rasulullah SAW, "Karena kamu telah mengucapkan syahadat, aku hadiahkan dir' ini untuk kamu. Silahkan bawa dir' ini untuk kamu bawa pulang." Ini kisah beliau dengan orang Nasrani. Kalau beliau memang betul dalam hal ini tidak memiliki dalil-dalil yang kuat, beliau mengalah. Nah, kisah ini juga kata para ulama menunjukkan bahwasanya beliau seorang pemimpin yang sangat adil sekali. Sangat adil. Bahkan kalau kita lihat seorang pemimpin yang harusnya tidak perlu lagi mengangkat permasalahan ini sampai ke qadinya. Dia langsung ambil, ini hak saya, dan dia ambil paksa juga tidak masalah. Harusnya seperti itu. Karena dia memiliki dan yakin sekali itu miliknya.
Dan orang Nasrani ini tinggal di kalangan orang-orang Muslim. Tapi memang Rasulullah SAW benar-benar mengajarkan Ali bin Abi Thalib dengan pengajaran-pengajaran nubuwah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kisah yang lain, beliau memiliki masalah dengan orang Yahudi. Permasalahannya sama, tentang dir'un juga. Tapi sedikit ada tambahan ceritanya. Kalau ini tentang Nasrani, kalau ini dengan orang Yahudi. Dengan orang Yahudi ada permasalahan juga. Diangkatlah permasalahan itu di qadhi. Tapi dari sisi bayina memang sudah jelas. Ini buktinya milik saya, begini, begitu, begini, begitu. Lalu orang Yahudi ini mengatakan berdusta. Ali bin Abi Thalib dusta. Apa yang diucapkan semua dusta. Dalil-dalilnya tidak kuat. Sehingga Suraih ketika itu meminta cara yang kedua. Kalau dalil sudah dibuktikan ada, tapi dibantah oleh orang Yahudi. Kalau begitu, kata Suraih, wahai Ali bin Abi Thalib, khalifah kami, datangkanlah kepada kami saksi. Barangkali kamu memiliki saksi bahwasanya dir' ini memang benar-benar milik kamu. Ketika itu Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada qadhinya, yang qadhi tersebut diangkat langsung oleh beliau, wahai Suraih, saya tidak memiliki saksi kecuali Hasan, Husain, dan istri saya Fatimah. Kata Suraih mengatakan, wahai Ali, bukankah engkau yang mengajarkan kepadaku bahwasanya anak tidak boleh menjadi saksi untuk bapaknya. Jadi Hasan dipanggil untuk menjadi saksi bahwasanya akui dir ini adalah milik bapakmu. Tapi persaksian itu ditolak oleh Suraih. Ditolak mentah-mentah oleh Suraih. Kemudian tersisalah Fatimah. Fatimah adalah seorang perempuan. Kata para ulama, perempuan tidak boleh menjadi saksi kecuali harus didatangkan 4 saksi, 4 perempuan. Kalau laki-laki dua laki-laki, berarti kalau dia perempuan harus datangkan 4. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak memiliki saksi untuk mengklaim itu adalah miliknya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dalam persidangan itu kalah. Setelah kalah, orang Yahudi ini kata para ulama pun bersaksi di hadapan Ali bin Abi Thalib karena akhlak-akhlak yang ditonjolkan oleh Ali bin Abi Thalib. Di saat itu kata para ulama sangat-sangat minim sekali kalau ada orang Yahudi bersaksi. Di zaman Rasulullah SAW saja itu sangat kecil sekali jumlahnya kalau ada orang yang bersaksi untuk masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW yang jumlah mereka ribuan. Nah di zaman Ali juga ada beberapa orang Yahudi masuk Islam, di antaranya peristiwa yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib dengan orang Yahudi ini. Oleh karenanya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan dari kisah ini adalah ketika kita menjadi atau diangkat menjadi pejabat, apakah itu kita memiliki wewenang untuk memutuskan suatu perkara, tinjaulah perkara tersebut, jangan lihat orangnya. Jangan lihat orangnya, oh ini orang besar, oh ini bos saya, oh ini orang yang berharta, oh ini orang yang disegani. Jangan lihat orangnya, tapi apa masalahnya, dudukan dulu masalahnya. Kemudian kita sikapi, panggil dari dua belah pihak, jangan dengarkan dari satu pihak, tapi didatangkan kedua-duanya. Jika harusnya masalah itu ada kebenarannya pada diri si A, tapi dia memiliki dalil-dalil yang lemah, kesaksian-kesaksian yang tidak kuat, walaupun benar itu adalah haknya, tapi tetap dalam Islam dia harus dikalahkan. Walaupun ini adalah orang Nasrani dan orang Yahudi. Dan itu dilakukan oleh Suraih rahimahullahu ta'ala sebagai tabi'in yang diangkat langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kisah singkat dari Ali bin Abi Thalib. Masih banyak kisah-kisah tentang keberanian beliau, tentang beberapa keutamaan-keutamaan beliau, dan beliau menghadapi beberapa peperangan-peperangan antara kaum muslimin, perangan Siffin akan kita bahas insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Kami cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi yang berbahagia ini dapat kita tarik sedikit ilmu pelajaran yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kisah yang kita sampaikan di sini bukan hanya sekedar dongeng yang kita bicarakan, akan tetapi harus ada praktek. Jadi ada kisah, ada pelajaran dari kisah tersebut. Nah, bukan kisahnya yang kita ambil, sekedar kisahnya saja yang kita konsumsi, akan tapi pelajaran apa yang bisa kita tarik dari kisah-kisah tersebut yang mungkin bisa kita paparkan lagi dan mungkin bisa untuk kita amalkan lagi di keluarga kita terutama.
dan kalau bisa kita ekspansi lagi ke tetangga-tetangga kita, ke masyarakat besar kita, sehingga kita menonjolkan bagaimana akhlak Islam ini, dan akhlak Islam ini bisa dirasakan oleh muslim, non muslim, hewan-hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan merasakan rahmatun lil alamin, kasih sayang agama Islam ini yang benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.